kita mengangkat tema menakar Kabinet Merah Putih. Pak Abdul Mukti hari ini mungkin salah satu tokoh yang ya kayak saya tadi, Mbak. Iya. Saya loh ada tiangnya, ada lampunya, tapi kuning terus gitu. Kesempatan kali ini kita punya topik menarik yang masih hangat ya di Indonesia sendiri, yaitu kita mengangkat tema menakar Kabinet Merah Putih, visi dan misi Prabowo Gibran. Nah, di 1 bulan 9 harinya kepemimpinan Prabowo Gibran itu juga udah ada fakta-fakta menarik nih, kayak retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, kemudian jumlah kabinet yang cukup besar gitu ya di kementeriannya, yang sebelumnya itu di kepemimpinan sebelumnya itu ada 34, sekarang nambah jadi 48. Itu kurang lebih ada 14 penambahan kementerian. Nah, mungkin untuk membuka podcast kali ini gitu ya, kita bahas tentang kabinet yang besar ini. Gimana pandangan Mas Fandi terkait pertambahan kabinet yang cukup besar ini? Ya, Mbak Telaga. Ada satu sih poin penting yang bisa saya sampaikan. Apa tuh? Itu tentang satu gagasan baru. Jadi kan penambahan kementerian otomatis menambah jumlah. Tentu setiap sumber daya manusia yang bergabung di kabinet itu pasti kan punya gagasan tersendiri ya. Jadi dengan ditambahkannya kementerian, tentu dengan sub kementerian di bawah Menko yang lebih spesifik kinerjanya, aku rasa Kementerian Pak Prabowo hari ini salah satu kabinet yang menurut aku lebih banyak terobosannya daripada yang sebelum-sebelumnya mungkin terkesan gamblang ya. Nah, itu mungkin. Ini terobosan atau dalam istilah apa ya, politik, bagi-bagi kue kan juga bisa. Ini ada dua hal yang menarik di sini. Jadi coba kalau dari saya, karena saya mungkin backgroundnya aktivis gerakan ya, biasa mengamati dari luar sebagai anak muda, aktivis gerakan yang lebih banyak kritisnya daripada memuji begitu ya. Karena kan kita mau muji juga nggak akan dapat kue yang tadi disampaikan sama Mbak Telaga kan. Iya, nggak tahu kalau tahun depan atau kapan gitu. Oh ya, ya tergantung doa yang bertarung lah di atas ya. Jadi kalau pandangannya secara politis, mungkin bisa dibilang bagi-bagi kue, ya. Tapi ada satu fakta yang menarik. Apa tuh? Fakta yang menarik itu ada satu kursi kementerian yang diserahkan kepada partai politik. Partai politiknya adalah PKS. PKS. Bukan Gerindra ya? Bukan, PKS. Jadi si PKS ini diberikan jatah satu kementerian, tapi ternyata tidak mengambil kadernya. Faktanya PKS lebih memilih seorang teknokrat yang ditempatkan di posisi kementerian. Nah, jadi mungkin perspektif bagi-bagi kue itu bagi peserta pilpres yang kalah mungkin. Tapi kalau untuk yang menang, tentu pasti lebih melihat bagaimana komposisi kementerian hari ini. Besarnya kabinet ini itu bisa jadi tidak mengindahkan sistem meritokrasi. Bagaimana dengan hal itu? Ya, ini mungkin Mbak Telaga sama teman-teman pemirsa ya, hipotesis ya. Visi utama dari Kabinet Prabowo, ini saya ambil dari beberapa sumber. Salah satunya dari teman-teman Celios, itu tentang komposisi kabinet Mbak Telaga. Kalau Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu merangkum dalam Astacita. Oke. Ada 8 yang menjadi prioritas utama. Yang ke-8 ini mungkin teman-teman bisa lihat juga di beberapa referensi. Astacita ini ada 8, mulai dari sembada pangan, pemberantasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan ekonomi, reformasi politik, dan semuanya lah sampai 8. Nanti dicari tahu biar tahu. Kan kita sama-sama satu presiden yang sama ya teman-teman, hipotesis ya. Nah,
dari yang saya rangkum, Mbak Telaga, dari teman-teman Celios itu menemukan satu fakta dari komposisi kabinetnya Prabowo Gibran, itu 108 komposisi kabinet, itu kabinet yang berasal dari latar belakang itu setengah lebih 5,8. 55,8%. Nah, itu didominasi oleh politikus semuanya. Berasal dari partai politik, relawan, yang sekiranya di 2024 Februari kemarin, ya otomatis berdarah-darah lah untuk Prabowo ya. Nah itu ya mungkin ada beberapa orang juga yang nggak jelas mendukung Prabowo, tapi sikapnya di tengah, wasatiyah begitu. Tapi dia tetap dibawa ke sana karena mungkin punya pilot project menarik untuk satu kementerian. Nah itu kalau untuk dari politikus, salah satunya ada dari teknokrat itu berjumlah 15,7%. Nah orang-orang teknokrat ini yang aku rasa menjadi kuda hitamnya Pak Prabowo untuk mengatasi semua persoalan-persoalan agar sampai kepada visi dari Astacita tersebut. Nah, jadi si teknokrat ini sebenarnya agak sedikit seksi, Mbak Telaga. Kenapa saya bilang seksi? Karena dia ini mungkin tidak sering tampil di depan sebagai pemain politik begitu, tapi dia ada begitu kalau negara ini membutuhkan. Nah, itu Mbak. Sama dari TNI Polri itu 8,3%. Dan saya nggak bisa pungkiri juga, Mbak Telaga. Kalau saya hari ini berbicara tentang dui fungsi ABRI dan lain sebagainya, di sana tidak ada yang melanggar. Ya kan? Dari jumlah 8,3% ini teman-teman yang sudah dinonaktifkan dari TNI Polri dan bahkan sudah purnawirawan. Jadi kalau komposisinya TNI Polri, saya rasa nggak bisa diragukan lagi. Apalagi alumninya dari Magelang kan, Lembah Tidar, ada dari Akademi Kepolisian, tentu punya insight-insight berbeda dari orang lain. Kemudian ada pengusaha 7,4%. Jadi dari akademisi yang terakhir ada 5,6%. Akademisi ini kelihatan sedikit karena ya tadi yang saya sampaikan faktornya Mbak, tidak mau menjadi pemain politik tapi berada di belakang layar. Itu mungkin Mbak kalau dari saya. Kalau kita bicara tentang kabinet Prabowo Gibran, pasti kita berangkat dari visi misinya, dan sebagai masyarakat kita harus tahu nih tentang visi misi Prabowo Gibran yang udah ada di Astacita, yang dimana visi Prabowo ini yaitu bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045, dan visinya itu ada 8. Di 8 visi ini nanti kita akan kupas satu persatu bersama Mas Fandi. Nah, mungkin kita mulai dari visinya dulu kali ya. Visinya ini tuh ada kata Indonesia Emas 2045. Berarti mencerminkan apa ya, harapan Prabowo terhadap pemuda hari ini disiapkan untuk 2045 nanti. Gimana pandangan Mas Fandi sebagai aktivis gerakan dalam menyikapi visi Prabowo ini? Ya, kalau berbicara generasi emas ya, kalau kita kita semua begitu ya, anak muda yang generasi emas hari ini, itu kan biasanya kalau lihat TikTok lebih banyak caption atau hashtag Indonesia Cemas daripada Indonesia Emas ya. Iya, benar. Saya nggak tahu ya, apakah Indonesia Emas dan Indonesia Cemas dia itu hadir karena faktor politik. Itu kan yang menyebutkan Indonesia Cemas, itu kan mungkin bagian dari orang-orang yang tidak punya rasa optimisme ya. Ya mungkin karena melihat fakta yang terjadi hari ini. Ya, berarti dia punya perspektif politik. Ya kan, harusnya kan kalau kita berbicara Indonesia Emas, kalau menurut saya Mbak Telaga, Indonesia Emas itu adalah penguatan SDM dan dimulai dari kita, saya, Mbak Telaga, dan teman-teman yang menyaksikan podcast Hipotesis yang masih muda-muda, yang bakalan 10-15 tahun ke depan yang bakalan ambil andil tentang negara ini. Jadi menurut saya
Indonesia Cemas itu jangan sampai menakuti kita. Saya, Mbak Telaga, jadi Indonesia Emas itu harus kita perjuangkan bersama, bukan kita buat menjadi Indonesia Cemas karena kita bingung harus ngapain. Berarti kita harus ambil peran ya dalam hal ini. Ya tentu. Oke. Nah kalau kita masuk di pembahasan berikutnya nih ya Mas ya. Kombinasi dari kabinet Prabowo Gibran ini kan banyak ya. Ada yang akademisi, yang udah senior-senior, tapi juga ada yang muda kayak Raffi Ahmad, Giring, dan apa ya, mungkin dari kalangan Ustadz juga ada di Gus Miftah. Nah, gimana pandangan Mas Fandi terkait apa ya kekuatan unik dari kabinet ini? Termasuk pembahasan tentang rentan usia yang mungkin jauh, nyambung nggak kalau ngobrol gitu ya? Iya. Nah, jadi kan kalau orang yang umurnya di atas 40, 45 ke atas dengan yang mungkin 40 ke bawah itu agak sedikit ada gap kan. Benar. Kalau untuk menyelaraskan gitu ya. Iya. Kalau menurut saya secara pribadi poin utamanya Mbak Telaga, biar teman-teman hipotesis tahu juga, yang saya lihat itu teman-teman yang muda yang di sana, kalau kita lihat secara popularitas itu tentu sangat menjual ya. Iya benar. Jual banget ya. Iya. Apalagi zamannya sekarang juga kan ya. Iya, semuanya harus dengan followers ya. Benar. Nah, sehingga apa yang pertama saya lihat? Yang pertama saya lihat adalah bagaimana kalau orang yang berada di kabinet Pak Prabowo Gibran itu tidak difungsikan sesuai dengan fungsinya yang diatur oleh undang-undang. Waduh, kacau dong. Ya, jadi kan otomatis orang-orang yang di sana hanya sekedar dimanfaatkan sebagai orang yang memberikan informasi karena dia punya popularitas lebih, bukan menjalankan fungsinya sebagai undang-undang. Mumpung ini masih kabinet baru, dan ini nanti ditayangkan di podcastnya Hipotesis LHKP, ya kan? Saya rasa bagian-bagian gerakan yang begini harus tetap kita sampaikan, mengingatkan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kalau komposisi yang hari ini dihadirkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran itu tidak sekujur-kujur hanya sekedar bagi kue. Jadi mereka harus tetap menjalankan fungsinya sebagai pejabat publik, ya kan? Yang tentu saya rasa tadi yang disampaikan sama Mbak Telaga dengan komposisi ustadz, selebriti, atlet ada juga kan, artis ya semuanya ada di sana lah begitu. Nah itu kan jadi pertanyaan besar kita, apakah orang-orang yang ditempatkan di sana mampu bergerak sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang. Jangan-jangan semuanya hanya gimmick gitu ya? Iya, kalau bahasa anak mudanya gimmick gitu ya. Gimmick ya. Gimmick gitu ya. Jadi seolah-olah teman-teman yang ada di sana hanya memanfaatkan popularitasnya aja, dimanfaatkan popularitasnya juga. Nah itu menurut saya jadi satu persoalan utama sih. Sehingga apa yang menjadi kritik saya di 1 bulan 9 hari tadi ya, kata Mbak Telaga. 1 bulan 9 hari. Kritik saya yang pertama, saya rasa banyak dari menteri-menteri itu yang sudah mulai bekerja, sudah mulai masuk kepada subbidang-subbidangnya masing-masing. Tapi nggak banyak juga yang diangkat sama Pak Prabowo hari ini masih tertidur. Tertidur itu orang-orang di kabinet. Disebutin aja kabinetnya. Kabinet Pak Prabowo Gibran. Jadi kabinetnya yang dibawa ini, ya kan? Kementeriannya yang tertidur gitu. Tertidur gitu, ya. Ya, mungkin kalau saya sebutin pakai persenan aja ya. Oke. Persenan saya rasa masih di angka 60%. Kementerian masih banyak yang tidak aktif. Kritik saya. Kita lihatlah ke depannya ya. Ya. Kalau tadi kita udah bicara tentang visi Prabowo Gibran yang membahas tentang Indonesia Emas 2045, kita sekarang masuk di misi Prabowo Gibran yang mana tercantum dalam Astacita. Di dalamnya itu ada 8 misi dan isu-isu prioritas lainnya. Nah, salah satu misi yang saya mention itu penguatan ideologi, demokrasi, kemudian juga hak asasi manusia dan hingga toleransi umat antar beragama. Kalau kita menyoroti demokrasi nih, kira-kira bagaimana demokrasi kita hari ini di bawah
pemerintahan Prabowo Gibran? Ya, eh, kalau yang saya lihat, kalau berbicara tentang demokrasi ya, Mbak Telaga, selama saya belajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, kebetulan sekarang saya mengambil konsentrasi hukum tata negara, fokusnya juga di bidang tata negara. Saya melihat demokrasi kita hari ini itu multi perspektif. Oke. Kenapa saya bilang multi perspektif? Karena salah satunya ada yang merasa pencapaian dari suara ketika Pilpres kemarin itu dianggap sudah mewakili seluruh representasi dari masyarakat. Itu yang menganggap demokrasi itu baik-baik aja. Baik-baik aja. Oke. Tapi faktanya ada juga warga negara yang menganggap demokrasi nggak baik-baik aja. Contoh, misal ada yang mengungkapkan kalau Indonesia ini milik satu keluarga, ya kan? Yeah. Indonesia ini tergantung apa kata Mulyono, nah begitu. Ada juga yang menyampaikan mungkin secara tegas kalau ya demokrasi ini sudah mundur, demokrasi ini sudah mati, begitu. Nah, yang jadi pertanyaan kalau saya highlight di semua media sosial yang saya punya, apakah benar demokrasi itu akan mati kalau kondisinya dilihat dari kalah menang ketika Pilpres? Saya rasa nggak sekecil itu untuk mengatakan demokrasi mati. Oke, benar. Aku juga setuju dengan pernyataan Mas Fandi. Karena dalam demokrasi kan ini ya, bukan hanya tentang suara. Tapi kalau kita lihat hari ini kan isu-isu terkait HAM juga banyak yang mangkrak. Nah, itu menandakan bahwa demokrasi kita juga dipertanyakan. Dan data menunjukkan bahwa demokrasi kita di tahun kemarin itu juga paling rendah gitu. Gimana tuh kalau kayak gitu? Ya, kalau disangkut pautkan dengan HAM ya, Mbak Telaga. Selama saya belajar, teman-teman podcast Hipotesis mengenai HAM ya. HAM itu diputuskan melanggar atau tidak lewat pengadilan HAM. Jadi jangan sampai kita juga mengeneralisir ada orang yang tewas begitu tapi belum tahu kronologi, ada orang yang mungkin hilang begitu, itu dibilang pelanggaran HAM sebelum diputuskan oleh pengadilan. Nah, hari ini kebanyakan saya lihat isu HAM ini kan isu internasional ya. Betul. Isu internasional. Jadi harus dengan multi perspektifnya tentang HAM yang berkembang di masyarakat, saya rasa HAM ini memang menjadi satu komponen yang unik dalam negara demokrasi. Gimana tuh? Saya menyampaikan begini, Mbak Telaga. HAM itu jadi salah satu instrumen yang menarik karena HAM ini sukar ditemukan, jarang ditemukan, jarang dilihat, jarang dipandang. Tapi sebenarnya dia ada melekat di dalam diri kita masing-masing. Contoh misalnya, sebebas-bebasnya kritik yang kita hadirkan untuk pemerintah, itu salah satu bagian dari hak menyuarakan pendapat ya, diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, yang jadi persoalan HAM ini, kenapa dia unik juga, ada juga persoalannya HAM ini. HAM ini sukar sekali untuk diperhatikan oleh pejabat publik. Karena kebanyakan pejabat publik kita hari ini, tokoh-tokoh politisi, itu sangat sedikit sekali orang yang melihat kalau HAM itu bagian dari isu strategis. Karena orang melihat HAM itu ya udah melekat pada dirinya. Selagi dia hidup, dia udah mendapatkan HAM-nya. Selagi dia punya sosial media, dia berani mengungkapkan, itu sudah bagian dari HAM-nya. Itu yang dipandangi politisi hari ini. Jadi jangan salah kalau itu bakalan beranak pinak. Karena dari semua komposisi, terakhir saya barusan melihat YouTube
dari MD Universe. Itu kebetulan teman saya tidur, Mbak Telaga. Oke. Jadi sebelum saya tidur saya harus nonton videonya dulu gitu. Jadi Bahas tentang apa tuh? banyak multi perspektif lah tentang negara ini. Tapi yang terakhir itu kontennya yang saya lihat itu tentang calon kepala daerah yang punya afiliasi ya, yang punya afiliasi dengan tokoh-tokoh politik nasional, lokal begitu, ada begitu. Dan itu bakalan beranak pinak tadi isu HAM itu yang saya sampaikan. Karena pemahaman kita itu bukan pemahaman tentang bagaimana Global kompetisi. Iya, secara global begitu, secara transnasional. Apakah kita udah memahami HAM itu sesuai dengan perannya, fungsinya? Jangan-jangan kita ini dimajukan jadi kepala daerah, jadi legislator begitu. Itu karena kedekatan kita dengan ketua partai misalnya. Ya kan? Saya sebut ketua partai, tapi saya nggak nyebut namanya. Oke. Ya, ketua partai atau mungkin ya pejabat-pejabat publik atau bahkan orang tua atau ibu yang punya power di dunia politik, sehingga yang siapa yang menggantikan aku ya anakku gitu. Artinya pemerintah hari ini tuh masih jauh sekali ya untuk menyuarakan isu-isu HAM. Benar. Yang ya misal banyak ya isu HAM, karena saya juga dari HI. Ya. Itu sunat perempuan itu kan juga menjadi permasalahan HAM ya. Ya. Kemudian ada OPM Ya. itu juga, dan saya rasa di setiap pilpres itu juga nggak dibahas secara detail gitu, dan sangat disayangkan kalau hanya pilpres itu menjadi ajang yang ya hanya membahas isu-isu yang kasat mata tanpa melihat yang sesuatu. penting kontestasi begitu ya, Mbak. Iya benar, jadi kan ini sangat disayangkan ya, dan masyarakat kita tuh kayaknya juga masih kurang mencari tahu terkait hal ini. Mungkin insight-nya amplop, Mbak. Aduh, kan sama aja dong kalau kayak gitu, nggak bakal berubah. Ya, makanya kita nggak boleh diem. Pesimis kan. Oke. Nggak boleh diam, nggak boleh pesimis, harus optimis. Mungkin hari ini Mbak Telaga bisa menyampaikan isu HAM ini, isu menarik. Semoga di pilpres berikutnya isu ini yang bakalan jadi salah satu faktor pendorong utama seorang pasangan calon untuk maju gitu, untuk kontestasi. Kita berdoa yang terbaik lah untuk pilpres berikutnya ya, biar isu-isu yang menyangkut isu-isu internasional gitu ya, yang perlu untuk didalami itu bisa diangkat. Ya. Ada salah satu isu yang menarik juga di Indonesia, karena kita tahu Indonesia itu plural. Ya. Banyak sekali agama, kemudian bahasa, suku. Tapi kalau kita melihat dari sisi agama mungkin ya, gimana pendapat Mas Fandi terkait isu toleransi ini di Indonesia? Ya, kalau untuk isu toleransi ya, Mbak Telaga, saya kok melihat itu satu organisasi yang besar, yang punya komitmen bagus untuk berhadapan dengan isu toleransi, ya moderasi beragama. Muhammadiyah bukan? Ya, jelas Muhammadiyah. Apalagi yang baru-baru ini ada nomenklaturnya itu Krismuha. Oke, tahu. Itu yang di Papua? Di Papua ada, di NTT ada. Nah, saya rasa Muhammadiyah salah satu persyarikatan yang mampu ya mengelola isu toleransi beragama, kebebasan beribadah, dan kerukunan antar umat. Ini nggak bisa saya ragukan lagi. Hati saya ini ibarat udah 100% lah buat Muhammadiyah. Kayak gini lah intinya. Kalau untuk Muhammadiyah, kalau untuk isu-isu moderasi beragama ini. Ada sih sebenarnya Mbak, beberapa case ya. Kenapa kok ini jadi satu bagian dari Astacita yang diusung Prabowo Gibran? Baru-baru ini mungkin ya, beberapa bulan belakangan, kayaknya masih di tahun ini tuh, di Provinsi Banten itu ada orang yang saudara-saudara Kristiani yang beribadah begitu masih di rumah, tapi didatangi oleh sekelompok orang menyatakan kalau ngapain beribadah di sini. Nah, itu kan salah satu perilaku yang menurut saya itu perilaku orang-orang yang nggak Indonesia gitu. Ya, nggak Indonesia, bahkan kadang
nggak punya agama kalau saya bilang. Saya rasa semua agama mengajarkan kita untuk toleransi sih. Iya. Jadi aneh kalau rasanya ada sekelompok orang yang menghalang-halangi orang untuk beribadah. Sampai kemarin itu saya itu sempat baca juga Mbak Telada, kalau ada pembangunan gereja tapi terhalangi karena ormas. Ada ormas ini yang menghalangi pembangunan di salah satu kabupaten kota. Dihalangi, nggak boleh ada gereja di sini. Karena ini basisnya orang Islam begitu. Itu kan pernyataan-pernyataan menurut saya yang kuno ya. Itu kalau bisa nggak ada listrik itu, di sana tempat mereka menurut saya. Kok bisa memikirkan sampai sejauh itu ya? Padahal di sila pertama udah disebutkan kan ya, Ya, Tuhan yang Maha Esa. ya. Gitu. Jadi kan toleransi itu hidup sebenarnya karena ya kayak yang diterapkan sama warga Muhammadiyah sih. Kita nggak perlu cuap-cuap banyak-banyak. Ya saya Indonesia, saya Pancasila, saya menghargai semua agama gitu. Enggak, Muhammadiyah nggak begitu kan. Sejauh ini yang saya pahami di Muhammadiyah, kalau kita melihat antar beragama, antar suku atau antar ya yang berbeda begitu, Muhammadiyah hadir ya sebagai ya ayo gitu. Ayo kita kerja kolektif untuk bangsa begitu. Kerja-kerja yang gimana caranya berbangsa ini maju. Dan nggak pernah saya lihat orang-orang pimpinan di Muhammadiyah, ayahanda itu yang melihat Indonesia itu dengan pesimisme. Semuanya optimis. Bisa dibuktikan dengan orang-orang Muhammadiyah yang dipercayakan Pak Prabowo hari ini yang ada di kabinet. Ya, karena tadi kita bicara keaktifan juga ya Mbak Telaga ya di awal ya. Benar-benar. Nah, mungkin ada yang terbaru itu pernyataan dari Profesor Abdul Mukti. Yang kemarin di Hari Guru itu ya kalau nggak Ya, salah. yang untuk guru honorer kan? Iya benar. Mensejahterakan guru. Nah, katanya kalau yang udah ikut PPG minimal gajinya 2 2 juta. Nah, kan? Itu kan sejahtera banget ya. Iya benar. Tapi bukan hanya guru aja sih yang harus Ya. diperhatiin. Ya. Karena masih ada profesi-profesi lain yang ya kesejahteraannya tuh masih kurang. Ya. Gitu. Itu berarti tugas kementerian lain. Tugas kementerian lain. Jangan-jangan ini ya perlu ngisi dari Muhammadiyah juga ya biar rata gitu. Mungkin karena Muhammadiyah teruji ya. Iya. Bisa jadi kalau kayak begitu. Karena saya lihat Profesor Abdul Mukti salah satu menteri yang langsung gaspol. Kerjanya kelihatan gitu kan. Iya, langsung kerasa gitu loh daripada menteri yang sebelumnya. Iya benar-benar. Kalau menteri yang sebelumnya itu kok saya nggak pernah lihat gitu loh. Karena bukan dari ini sih, bukan dari kalangan aktif. Background pendidik gitu ya. Iya benar-benar. Dia kan bisnismen ya. Jadi ya beda. Sehingga kehadiran Prof. Abdul Mukti itu menjadi penyeimbang di kabinet kali ini. Nah, ya. Ya kalau saya melihat sih kalau Pak Abdul Mukti hari ini mungkin salah satu tokoh yang paling saya bilangnya sebutnya paling, karena yang paling gaspol hari ini tuh salah satunya Pak Abdul Mukti. Betul. Semua isu, semua belanja masalah ke daerah-daerah nggak ada berhentinya. Terakhir itu saya lihat di Sumatera Utara, di Medan, sekarang pasti udah kemana lagi ya, itu nggak ada berhentinya. Beda sama si menteri yang kemarin. Kalau menteri yang kemarin cukup virtual Zoom, backgroundnya itu yang penting teknologi. Logo Kemendikbud, teknologi, ya itulah intinya. Jadi agak sedikit kurang sentuhan lah. Makanya di reshuffle ya, diganti. Lebih cocok diganti emang, harusnya dari kemarin itu kalau menurut saya. Nah, kalau melihat misi tadi itu ya, kira-kira apa sih tantangan yang dihadapi pemerintah hari ini? Ya, kalau melihat visi misi dari Pak Prabowo dan Mas Gibran ya, teman-teman hipotesis itu jangan sampai melupakan satu isu yang menurut saya harus tetap sama-sama kita pantau. Apa isu tersebut? Isu tersebut adalah tentang pengembangan ibu kota Nusantara. IKN. Ya. Tapi IKN tuh kayak jarang disebut sama Pak Prabowo. Ya, akhir-akhir ini mungkin. Lagi ini kali ya? Lagi apa? Kebutuhannya banyak karena kementeriannya ada 48. Ya. Saya rasa perjalanan Pak Prabowo kemarin di luar negeri ya. Iya.
saya rasa salah satunya itu mengungkapkan tentang makan siang gratis Di Cina. bergizi ya di Cina, sama yang IKN tentu pasti bakalan disebutkan juga kan. Jadi saya rasa negosiasi dengan negara-negara sekutu itu pasti semua yang direncanakan sama Pak Prabowo pasti disampaikan Pak Prabowo dengan eksplisit, dengan jelas, sampai bisa bawa berapa uang, berapa T lah kemarin yang dibawa itu ya. Itu utang atau? Itu sepertinya kalau Pemberian. bahasanya kerjasama. Kerjasama, investasi. Kalau bahasa Investasi sekarang. mungkin lebih cocok ya. Iya, benar. Itu menarik sih, Mbak. Sama yang mungkin isu yang paling menarik itu gimana tentang pembangunan infrastruktur, Mbak. Jadi kalau mungkin cuman saya yang ngerasain ya, teman-teman hipotesis. Teman-teman hipotesis nanti bisa bantu komentar juga lah. Saya di kolom komentar. Iya, di kolom komentarnya saya sama Mbak Telaga ini coba apakah sebenarnya pembangunan infrastruktur di zaman Pak Jokowi kemarin itu terasa atau enggak gitu. Kalau menurut Mbak Telaga sendiri gimana? Karena saya dari Jawa ya, jadi kerasa sih kalau aku. Ya. Kalau dari Mas Fandi sendiri nih, gimana tuh? Ya kalau dari saya, kalau Mbak Telaganya yang dari Jawa aja udah ngerasa luar biasa, apalagi saya Mbak. Dari yang luar dari Jawa. luar Jawa, dari satu kota kecil, namanya Kota Padang Sidempuan, itu lampu merah belum aktif Mbak. Aduh. Ada tiangnya tapi nggak aktif. Ada tiangnya, ada lampunya 3 tapi lampunya kuning mulu. Nah tiba-tiba ketemu jalan tol begitu, yang harusnya 3-4 jam, tiba-tiba bisa jadi 1,5 sampai 2 jam gitu. Saya takjub juga. Jadi di kabinetnya Pak Prabowo Gibran tentang pembangunan infrastruktur ini, saya rasa memang harus berkelanjutan. Apalagi menterinya muda kan, Agus Harimurti Yudhoyono kan, ketua umum Partai Demokrat. Ya tentu banyaklah terobosan-terobosan saya rasa dari kabinet hari ini. Menarik memang kalau bahas tentang infrastruktur ya, karena katanya sih ya kalau Pak Jokowi itu bapak pembangunan gitu, tapi sebenarnya juga enggak juga, karena kan dulu-dulu juga udah ada gitu. Pembangunan juga. Iya, dan kalau di Jawa sendiri pun udah pesat daripada yang di luar Jawa. Ya. Sedangkan kayak saya tadi Mbak. Iya. Saya loh ada tiangnya, ada lampunya, tapi kuning terus gitu, gimana coba? Kuning terus, nggak pernah merah, nggak pernah hijau. Untungnya sepi atau rame? Nggak tahu juga saya Mbak, kadang di perempatan juga tetap putar arah juga mereka di sana Mbak. Di Sumatera Utara sana, di daerah tempat saya asal. Oh, mungkin bisa ini sih, kan sekarang ada lapor Mas Wapres tuh. Ya. Bisa tuh lewat itu, atau mau nyoba lapor tuh lihat situ. Ya, ini juga ya, karena Mbak Telaga nyebutin lapor Mas Wapres, ini terobosan baru juga ya. Iya, tapi gimana menurut Mas? Saya rasa bagus lapor Mas Wapres. Tapi alangkah tidak bagusnya besok kalau lapor Mas Wapres setelah lapor tapi nggak ditindaklanjuti. Iya, itu bisa jadi hal yang blunder. Iya. Iya kan? Tapi Indonesia kan menganut otonomi daerah ya. Jadi birokrasi yang seperti ini tuh justru mempersulit. Ya. Jadi karena kemarin undang-undang Omnibus Law udah disahin ya, Mbak Telaga. Otomatis kan kita itu yang dahulu itu kita pakai asas desentralisasi. Sekarang sudah berubah menjadi asas sentralisasi. Kenapa jadi asas sentralisasi? Karena undang-undang Omnibus Law yang dirampingkan ini. Jadi dia berfokus pada pusat secara keseluruhan. Dahulu asas desentralisasi, kalau kita berbicara asas desentralisasi ya, dari pusat ke provinsi, dari provinsi ke kabupaten kota begitu. Kalau sekarang ini kan semua sudah terpadu di pusat. Nah, itulah langsung pusat gitu. Iya, langsung pemerintah pusat. Iya. Eksekutif. Iya. Jadi kan sekarang kalau Mbak Telaga perhatikan, itu pemerintah pusat itu banyak sekali ngambil peran langsung di persoalan-persoalan yang ada di kabupaten kota atau di provinsi tertentu yang saya rasa strategis untuk menjadi kampanye insight menarik yang bisa dilihat rakyat, apalagi dengan teknologi yang sekarang dikit-dikit
shoot, masukin TikTok, Instagram, Facebook, itu kan X, itu saya rasa masih jadi target empuk lah. Nah itu. Oke. Tadi udah dijelasin panjang lebar dan sangat menarik ya pembahasannya, sangat mencerahkan. Hanya ada di Hipotesis Hikmah Podcast Isu Strategis. Nah mungkin untuk pertanyaan penutup nih Mas, untuk Mas Fandi, itu apa sih kritik terhadap kabinet hari ini, dan mungkin ajakan seruan kepada kaum muda khususnya dan masyarakat secara umum gitu untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih baik. Ya, Mbak Telaga, kalau yang saya lihat, kritik saya mungkin terukur ya, karena baru 1 bulan 9 hari. Tapi kritik saya ini lebih berbasis kepada bagaimana insight yang dihadirkan oleh anak-anak muda mungkin ya. Saya mungkin sebagai aktivis gerakan itu melihat kritik yang paling sering dipikirkan anak muda itu adalah jangan sampai kabinet yang dicanangkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sia-sia. Tahu nggak kenapa sia-sia? Karena ya nggak ada kebermanfaatannya. Nah itu, saya khawatirnya begitu Mbak. Jadi kenapa saya melihat khawatir sia-sia? Karena dengan komposisi menteri yang cukup banyak, dengan sub yang tentu merangkum semuanya, apakah tidak ada tumpang tindih di antara kementerian? Kemudian apakah di setiap kementerian itu punya satu blok yang memang khusus menampung semua persoalan? Jadi kan sekarang ini kan demokrasinya Indonesia itu demokrasi tentang kamu punya masalah apa, saya selesaikan. Itu kan tugas dari pejabat publik ya sekarang. Jadi kalau kita lihat demokrasi Indonesia hari ini, siapa yang bisa menyelesaikan cepat, siapa yang bisa menyelesaikan dari lebih gampang, efektif, biaya murah, cepat begitu, pasti itu yang dilirik orang. Nah itu kan bagian dari kritik saya juga terhadap pemerintahan hari ini. Jadi tadi yang disampaikan sama Mbak Telaga tentang laporan Mas Wapres, saya rasa itu satu program yang bagus sekali. Tapi hati-hati kalau orang sudah lapor tapi nggak ditindaklanjuti, nah itu bakalan jadi persoalan baru. Kemudian kritik saya yang kedua, saya kok melihat dengan komposisi kementerian sebanyak itu 108. 48, sorry. Oh ya, kementerian 48 dengan komposisi 108 orang ya, dengan putusan presiden di bidang khusus sama kementerian Menko. Ini kan rawan korupsi ya, Mbak. Dan kayaknya akhir-akhir ini juga lagi banyak yang terkena OTT, tapi sebagian dari mereka juga lolos. Ya, di pra-peradilan. Di pra-peradilan, dan ternyata orang-orang yang lolos itu juga orang yang punya backingan yang kuat. Ya, nah, jadi kritik saya yang tentang gemuknya kabinet ini, itu saya berpikiran kalau peluang orang untuk korupsi itu lebih besar ya. Jadi saya rasa dengan wajahnya Pak Prabowo, wajahnya Mas Gibran itu kurang lebih nggak ada menunjukkan wajah orang-orang yang korup. Ya, dari Pak Prabowo, dari Mas Gibran, sehingga harusnya teman-teman yang di kabinet Pak Prabowo dan Mas Gibran hari ini, mereka harus bisa mengikuti itu, harus bisa membaur. Yang seperti yang barusan itu, ada salah satu menteri kok ada acara di desa pakai kop kementerian. Aduh, itu malu-maluin banget sih. Itu padahal baru dilantik loh. 1 hari itu udah kayak bikin gemuruh di satu Indonesia. Iya, makanya itu yang saya bilang. Jadi orang-orang yang diangkat sama Pak Prabowo itu juga harus bisa menyesuaikan sama kepemimpinan Pak Prabowo. Itulah gunanya kenapa ada kemarin retreat di Lembah Tidar. Yang Magelang itu ya? Ya, tuh. Itu kan internalisasi gerakan di setiap kementerian biar jadi satu, dipimpin oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran, itu kan jelas ya. Saya rasa menteri-menteri yang bakalan punya potensi melakukan
Korupsi. perbuatan Nyeleweng. ya termasuk korupsi tadi yang disampaikan Mbak Telaga, korupsi menggunakan jabatan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan fungsi di undang-undang begitu, itu pasti bakalan disikat sama Pak Prabowo sama Mas Gibran. Itu mungkin kritik yang tentang korupsi. Kemudian kritik saya yang ketiga adalah tentang isu anak muda. Oke, anak muda. Iya, isu anak muda, karena ada kan satu tokoh yang membidangi staf khusus utusan presiden yang membidangi generasi gitu. Iya. Contohnya ya Raffi Ahmad begitu kan. Nah, itu tuh kan jabatan-jabatan yang saya anggap strategis ya dengan populasi anak muda yang banyak hari. Jadi saya rasa kita udah nggak bisa lagi berpaku pada 1-2 profesi di Indonesia, harus dikembangkan lebih luas. Itulah mungkin kritik saya, karena ada juga di Astacita itu kan ada juga penurunan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan ekonomi ya. Saya rasa menteri-menteri harus berperan aktif di wilayah itu, karena modelan kabinet Pak Prabowo itu yang langsung tadi yang saya sampaikan Mbak Telaga. Semisal saya masyarakat nih, saya punya masalah, ya udah Mbak Telaga sebagai pejabat publik bisa menyelesaikan. Ya udah, saya ngerasa kalau itu sudah membantu begitu loh. Sudah berjasa gitu. Iya begitu. Nah, itulah yang mungkin menurut saya harus diterapkan juga di seluruh kementerian, menteri-menteri, Menko begitu. Nah, itu jadi satu corak khusus di kabinet Pak Prabowo dan Mas Gibran hari ini. Itu mungkin 3 cukup. Oke. Nah, mungkin ada seruan nih untuk kaum muda untuk aware terhadap kepemimpinan Prabowo ini ke depannya. Ya. Kalau yang saya lihat ya, insight pertama yang dihadirkan oleh anak muda itu adalah insight tentang bagaimana cara menumbuhkan rasa optimisme. Saya rasa Indonesia ini tidak terlalu kecil untuk mengeksplor kekuatan anak muda. Bagaimana cara anak muda bisa mengambil peran, bahkan bagaimana cara anak muda bisa menuntaskan masalah. Jadi sekarang itu saya lihat yang menjadi problem solver itu anak muda. Iya kan? Jadi solusinya itu ada di anak muda. Kenapa saya bilang solusinya ada di anak muda? Mungkin lebih fresh dan lain sebagainya. Lebih fresh, mungkin punya terobosan baru, dan lebih lebih lekat dengan sosial media begitu loh. Jadi informasi itu lebih cepat luas untuk tersebarnya. Sehingga kita yang anak muda, saya menganggap anak muda ini menjadi salah satu kunci utama kesuksesan Indonesia. Jadi jangan melihat Indonesia itu hanya tentang Prabowo, Gibran, atau orang-orang yang ada di Kimples hari ini. Indonesia ini terlalu kecil kalau untuk disondingkan dengan mereka. Indonesia ini milik saya, Mbak Telaga, dan kita semua yang ada di Indonesia. Itu mungkin kalau dari saya. Oke, untuk menyelaraskan apa yang kita cita-citakan tadi, tentu perlu giroh dari anak muda untuk selalu optimis. Kemudian untuk peduli terhadap bangsa kita dalam menyikapi semua permasalahan. Tapi pemerintah di sini juga harus mau mendengarkan dan memberikan ruang kepada anak muda untuk terus berpartisipasi aktif. Tak lanjut ya. Untuk terus berpartisipasi aktif, bukan justru menganggap ini menjadi hambatan, tapi menjadikan ini sebagai peluang membangun Indonesia Emas 2045. Terima kasih untuk episode hari ini. Jangan lupa untuk ikuti YouTube LHKP PP Muhammadiyah untuk menyaksikan episode-episode podcast kita, dan juga ikuti sosial media kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.